di situ tentang transfer parameter. Ya, jadi saat kita buat program, ya itu ada parameternya, boleh ada, boleh tidak. Ya, kalau ada, ya itu parameternya nanti saat fungsinya digunakan nanti ada dua jenis parameter. Ya, jadi yang udah baca udah ngangguk-ngangguk. Yang belum baca masih dengerin aja. Ya, parameter aktual dan parameter formal. Nah, ketika fungsi dipanggil, ya di program utama atau di tempat lain di luar deklarasinya, ya maka parameternya itu ya antar dua parameter tadi terjadi proses transfer. Ya, transfernya pun juga ada dua jenis. Ya, transfer by value dan transfer by location atau by reference atau kadang-kadang juga by address. Ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya-tanya dulu ya tentang materi yang lalu, ya terutama berkaitan dengan subprogram ya, subprogram. Oke. Nah, berkaitan dengan subprogram, pertemuan yang lalu kesimpulannya apa? Ketika kita program, kemudian kita ingin ya menggunakan subprogram, ya apa yang harus kita pikirkan ya untuk memilih ya kita pakai fungsi atau prosedur. Ya. Silakan yang mau jawab. Apa yang harus kita pikirkan? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Zuhdi. Kalau menurut saya, yang harus dipikirkan ketika kita ingin memutuskan memakai prosedur atau fungsi itu, kita harus memikirkan ini. Dia itu ingin mengembalikan nilai atau enggak. Kalau iya, berarti dia lebih baik pakai fungsi. Sedangkan kalau tidak, berarti dia lebih baik pakai prosedur. Begitu, Pak. Oke. Ya, begitu ya. Jadi kita harus cek dulu ya tugas apa yang mau kita berikan untuk subprogram yang mau kita buat. Ya, kalau subprogram yang mau kita buat itu akan menghasilkan sebuah nilai seperti yang dikatakan Zulfi tadi, maka lebih tepat menggunakan fungsi ya, kalau tidak menggunakan prosedur. Oke ya, simpulannya seperti itu ya. Kemudian, bagaimana jika kita tidak tahu mana yang lebih pas? Apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang kita bingung juga, mana yang lebih pas. Nah, kita nggak tahu apa yang harus kita pilih. Atau bagaimana cara kita memilihnya. Silahkan. Pertemuan lalu apa kesimpulannya? Oke, gitu. Ya, silakan. Arif. Baik, Pak. Maaf. Kendala jaringan, Pak. Kenapa? Kendala jaringan, Pak. Oh, kendala jaringan. Tapi, ya, agak susah. Oh, gitu. Oke, oke. Tapi jawab dulu, Arif. Nggak apa-apa. Walaupun kendala masih bisa jawab tadi ya. Gimana? Kalau kita bingung nih, jangan bingung. Kalau kita, ya boleh bingung lah. Kalau kita bingung nih, gimana milihnya gimana? Teman lalu, gimana milihnya? Misalnya Arif bingung ya mau milih si A atau si B gitu. Mau milih apa ya? Milih untuk jadi teman jalan gitu ya, bukan yang lain ya. Nggak milih programnya. Gimana? Kalau lagi bingung gimana Arif? Nggak usah aduh Arif. Walaupun nggak kedengeran kayaknya ngomong aduh gitu kayaknya. Ayo Arif, jawab aja. Jawab aja deh, nggak usah bingung deh. Maaf, Pak, pertanyaannya bagaimana? Hah? Ya, pertanyaannya, ya kalau Arif diminta buat program dan harus program, tapi Arif bingung, ya bingung mau pakai fungsi atau prosedur. Gimana cara memutuskannya? Misalnya nggak tahu seperti Zuhdi tadi. Kalau Zuhdi kan kita sudah tahu
Jadi definisi atau prosedur. Ya. Nah, misalkan kita masih juga udah tahu teori tadi, tapi masih bingung juga. Gimana cara kita? Kalau menurut saya, kalau misal programnya membutuhkan nilai yang disimpan di variabel menggunakan fungsi. Kalau misal Ini misalkan bingung loh, itu Aris udah tahu itu. Misalnya bingung. Nah, masih bingung juga. Walaupun udah tahu itu, tapi masih bingung. Butuh hasil satu buah hasil gitu. Kita bingung, Aris. iya kurang tahu. Ya itu jawabannya Aris ya. Aris nggak usah bingung jawabannya. Nggak usah bingung, udah putuskan saja. Ya, mau pakai fungsi bisa, mau pakai prosedur juga bisa. Itu ya kesimpulannya ya. Ya kesimpulannya nggak usah bingung. Ya, oke. Putuskan saja, udah pilih satu, udah. Kalau mau lempar koin ya boleh. Karena dua-duanya benar. Ya, dua-duanya tidak salah. Ya, dua-duanya tidak salah. Hanya seperti yang dikatakan tadi, ada yang lebih pas, gitu ya. Ada yang lebih pas. Oke. Berikutnya, berkaitan dengan parameter. Ya, mau pakai parameter nggak nih? Ya, mau pakai parameter atau tidak? Kira-kira apa alasan sehingga kita harus pakai atau tidak pakai parameter? Siapa yang menjawab? Faisal yang kayak siluet. Nah, Faisal. Iya, Pak. Kamu kayak siluet kamu. Iya, Pak. Iya. Gimana? Bagaimana jawabnya, Faisal? Ketika kita ingin buat subprogram, kemudian perlu atau tidaknya parameter, kira-kira apa alasannya? Bagaimana cara kita menentukan ya mau pakai parameter atau tidak? Parameter sendiri itu sebenarnya digunakan kalau misal kita ingin menggunakan kalau misalnya kita memanggil fungsi atau prosedur tersebut dan bisa ganti-ganti variabelnya gitu. Jadi kalau misal pengen kita panggil-panggil dengan variabel yang beda-beda, jadi kita pakai parameter. Nah kalau misal nggak harus ganti-ganti variabel dan nggak harus ganti-ganti nilai, itu nggak usah parameter juga nggak apa-apa. Gitu mungkin Mas saya. Oke, itu keuntungannya ya. Keuntungan kita gunakan parameter ya. Jadi subprogramnya menjadi lebih fleksibel ya, menjadi lebih dinamis gitu ya, lebih dinamis. Ya. Kemudian yang saya tanyakan tadi alasannya gitu. Alasan kenapa? Oh, saya butuh parameter ini. Oh, saya tidak perlu menggunakan parameter. Ya. Kira-kira gimana cara menentukannya? Cara menentukannya. Atau parameter apa saja yang dibutuhkan? Kira-kira apa landasan berpikirnya? Oh, yang A ini perlu. Oh, yang B ini nggak perlu. Oh, butuh 2 parameter. Oh, cukup 1. Oh, tidak perlu. Oh, 3. Kira-kira gimana? Alasan yang bisa untuk menentukan hal tersebut. Mungkin kembali ke program dari fungsi yang dibuat mungkin Pak, variabel dari fungsinya itu. Ya, betul. Misalnya contohnya fungsi perkalian deh. Misalnya fungsi perkalian. Kalau misal fungsi perkalian berarti balik lagi berapa perkalian mau dibawa. Nah kalau misal buat contoh kemarin perkalian misal cuman perkalian 2 bilangan aja, itu berarti cukup ada 2 parameter yang misal mau dipakai di situ. Kalau misal perkalian pangkat perkalian yang model kayak pangkat itu 1 parameter cukup buat. Oke. Perkalian 2 buah bilangan ya, butuh 2 parameter. Parameternya itu apa saja?
Dua parameternya itu apa saja? Apa? Dua parameter itu adalah Oh, ini ya Pak, bilangan tipenya. mau dikalikan ya, Faisal ya. Ah, gimana Pak? Iya, parameternya kan tadi Faisal bilang 2 kalau perkalian. Iya. Ya, kalau perkalian 2. Maka dua parameter itu adalah bilangan, kedua bilangan yang mau dikalikan gitu ya. Dikalikan, iya. Mau dikalikan. Ya, karena dua bilangan itu kan bisa bilangan apa saja nanti kan. Ya, Iya. ya, nanti bisa kita buat contohnya nanti dalam bentuk yang lain mungkin ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi parameter itu ya kita gunakan ya untuk suatu subprogram ya ketika ya parameter tersebut mempengaruhi hasil dari subprogram yang mau kita buat ya. Ya. Jadi variabel-variabel yang mempengaruhi hasil. Ya, misalnya tadi perkalian dua buah bilangan. Otomatis yang mempengaruhi hasilnya adalah dua buah bilangan yang mau dikalikan tersebut ya. Maka kedua bilangan tersebut ya idealnya atau lebih pas kalau dijadikan sebagai parameter. Ya. Kemudian kalau misalnya ada muncul ya nggak semua orang paham gitu ya. Misalnya kalian tiba-tiba lagi blank tiba-tiba. Ya. Pakai parameter tidak. Pakai parameter tidak. Maka yang harus kalian munculkan di dalam kepala kalian apa? Lagi bingung. Pakai parameter nggak ya? Kalian harus buang kebingungannya ya, sama dengan tadi ya jawabannya ya. Nggak usah bingung ya, jawabannya nggak usah bingung juga ya. Karena pakai parameter atau tidak pakai parameter juga bisa, gitu ya. Tapi seperti yang dikatakan tadi, ya Faisal tadi, ya kalau pakai parameter ya yang pas, maka programnya ya menjadi lebih fleksibel, lebih dinamis, gitu ya. Ya, itu kesimpulan temuan yang lalu. Ya, baik. Kita coba deh latihan contoh yang lain misalnya ya. Contoh yang lain. Oh, sorry, sebentar. Oke, sekarang kita coba buat banyak program. Ya. Kita buat apa ya? Menghitung luas persegi aja deh. Yang gampang-gampang aja. Programnya gampang-gampang. Tapi pakai programnya. Program hitung luas persegi. Ya, hitung luas persegi. Ya. Misalnya kita butuh var di sini mungkin gitu ya. Kita pintar dulu ya. Kemudian kita buat ini subprogram ya. Menghitung luas persegi. Persegi panjang ya. Jangan persegi aja biar. Persegi panjang. Ya, kok jadi panjang aja. Luas aja ya. Luas hitung deh luas persegi panjang. Ya, kemudian kita kalau menghitung luas persegi panjang, ya fungsinya itu idealnya yang paling pas adalah menggunakan fungsi ya, karena butuh sebuah hasil. Ya, namanya menghitung luas berarti yang kita inginkan adalah hasil penghitungan luasnya itu ya. Jadi ada satu nilai. Maka lebih pas kalau kita gunakan fungsi. Ya, tapi kita ingin buat nggak pakai fungsi dulu. Kita buat pakai prosedur. Ya, kita buat pakai prosedur. Ya, dan tanpa parameter. Ya, prosedur tanpa parameter. Ya, kita buat prosedur ya, apa ini luas satu aja deh, luas satu ya, prosedur ya. Kemudian di sini ya ada
panjang lebar ya. Panjang lebar, selain lebar apa ya? P luas ini nggak ada PL lagi. PL kemudian luas. Ya. Berarti ini nggak apa-apa. Ya, ini integer. Oke, ini jangan luas ya. Pro 1 aja. L Pro. Oh ya, luas prosedur 1. Ya, L Pro 1. Ya. Kemudian di sini begin. Dulu. Kayaknya nggak asik ini. Luas persegi panjang. Ya nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Ya. Prosedur L Pro 1. Kemudian ini tinggal kita tulis luas titik 2 sama dengan P kali L. Ya, langsung supaya dapatnya. Ya. Kemudian di program utamanya bikin ya bisa kita langsung masukkan saja P-nya ya, P titik 2 sama dengan jangan di input aja right ya, langsung aja minimalis aja ya, panjang readline P ya, kemudian right lebar readline L. Ya, kemudian kita panggil prosedurnya L Pro 1. Ya. Setelah kita panggil prosedur 1, ya, kita tinggal menampilkan hasilnya. Right length, luas, aja ya luas ini. Luas sama dengan biar enak ini. Biar nggak salah. Ini berapa panjang ini? Panjang 78, 80. Ya. Redline, kok redline deh. Ini sudah dihitung hasilnya. Oke, kemudian apa? Luas tadi ya, luas. Oke. Ya. Oke, kita running programnya. Ya, error, ada error. Prosedure. Iyalah, salah. Nggak ada yang inget. Ya, pakai C. Masih ada lagi yang salah. Titik koma, ada yang kurang titik komanya. Gimana titik koma yang kurang? Di var, Pak. Variabel, Pak. Oke, terima kasih. Kita coba lagi. Baru panjang 5, lebar. Oh, dia rata-rata ini. Ya, rata kanan ya. Iya. Kemarin lagi buat apa ya, rata kiri. Kemarin lagi buat kalender ya. Saat kita buat kalender rata kiri ya. Ada yang membedakan ya. Kalau di Java itu bisa kita setting mau rata kiri, rata tengah, rata kanan. Rata tengah jangan, rata kiri atau rata kanan. Ini ya. Ini. Ya, ini. Kalau kemarin
kemarin kita buat pakai ini ya, pakai apa namanya, tipe data terbilang ya enumerated ya. Tipe data enumerated, dia otomatis rata kiri ya. Waktu kita buat Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Ini string dia rata kanan, bukan rata kiri. Sama dengan bilangan, angka. Sama dengan angka. Ini nggak bagus. Nggak bagus hasilnya, tapi nggak apa-apa deh. Ini tambahin satu aja, nggak beda. Oh, sorry. Ini belum. Ininya 6, tampilannya. Ini 6. Ya. Luas 30 ya. Oke ya. Hasilnya benar, cuma tampilannya aja kita sedikit modifikasi. Oke ya. Hasilnya ya seperti itu. Ya. Oke ya. Intinya adalah subprogramnya ya kita bisa buat tanpa parameter. Ya, tanpa parameter dan harusnya pakai fungsi, kita buat pakai prosedur. Sehingga efeknya ya seluruh variabel yang mempengaruhi hasil penghitungannya itu kita deklarasikan sebagai parameter global ya yang dideklarasikan sebelum ya subprogramnya. Oke. Ya, baik panjang dan lebarnya, demikian juga hasil penghitungannya. Ya, harus pakai parameter global. Ini parameter global ya. Oke ya. Kemudian ya, ini juga bisa. Persoalan ini bisa kita buat dengan kita copy aja. Ya. Tetap dengan prosedur ya, dengan satu parameter juga bisa. Ya, dengan satu parameter. Ya, tapi ini yang paling ini nggak bagus. Misalnya parameternya panjang. Ya, panjang integer. Oke. Ini nggak bagus ya. Ya, tapi mau dibilang bisa. Ya, ini otomatis sudah ganti panjang. Ini ya. Luas sama titik 2 sama dengan panjang kali L. Ya, L-nya yang lokal. Tapi oke. Oke aja nggak. Oke. Ya, ini Pro 2. Ini luas. Ini ganti deh. Ya nggak apa, luas 1 ya. Kemudian ini ada luas 2. Ya, untuk menyimpan hasil ini ya. Hasil prosedur yang kedua. Oke ya. Hasil prosedur yang kedua. Oke. Kita buat L Pro 2. Kita panggil fungsi yang kedua. Ya. Kemudian kita tampilkan outputnya. Copy aja ya. Tinggal ini luas 1, ini luas 2. Oke, kita run lagi programnya. Oh, ada lagi yang error. Error apa ini? Baris ke-7. Identified not found luas. Oh iya, belum diubah ya. Ini belum diubah. Sorry. Di atasnya udah diubah, di prosedur 1 belum diubah. Oke ya, kita coba lagi running. Masih ada. Call L Pro 2. L Pro 2, itu L Pro 2. Oh ya, parameternya ya. Parameternya belum kita masukkan. Parameternya misalkan P. Ya. Ya, parameternya P. Kita running programnya. Ya, kita masukkan panjangnya 5. Ya, lebarnya 7 misalnya. Maka luasnya 35. Sama-sama benar ya. Ya, sama-sama benar. Hanya bedanya, kalau ini programnya kita tulis, kita panggil saat L Pro 2-nya, ya, prosedur yang kedua, kita ganti pakai L. Ini bisa. Kita ganti pakai L. Tentu hasilnya akan beda jadinya. Ya, hasilnya akan beda. Panjangnya 5, ya, ininya 7, lebarnya 7. Kita running programnya, lihat hasilnya beda ya.
luas yang kedua, yang pro kedua ini 49. Yang pertama itu 35. Kenapa beda? Bedanya apa? Karena dia masukin di nilai panjangnya itu nilai luasnya, Pak. Yang kedua itu. Nilai luasnya berbeda jelas. Nilai luas ini beda. Yang nilai lebarnya itu jadi nilai panjangnya gitu. Jadinya 7x7 dia. Oke, betul itu ya. Jadi parameternya, ya parameternya kita masukkan L ya, boleh ya, tidak harus P. Tadi saat kita masukkan P, maka P ini parameter aktual P ini ditransfer ke parameter formal. Ini parameter formal namanya. Ya, parameter formal P. Kebetulan namanya sama, tapi dua barang yang beda ya. Dua variabel beda ya. Ya, dua variabel beda. Ya. Jadi kita masukkan L juga boleh. Nah, ketika kita masukkan L, nilainya L, tadi kita masukkan L-nya 7. Ya, L-nya 7. Oke, kita masukkan L-nya 7, maka nilai P yang di sini jadi 7. Yang di L Pro 2 jadi 7. Kemudian dikali dengan luas 2-nya, ya, nilai P dikali dengan L. L-nya juga 7. Jadi 49. Bedanya di situ jadinya. Ya, tapi ini nggak bagus. Ya, kalau menurut saya, ya, antara L Pro 1 dan L Pro 2 lebih bagus yang L Pro 1. Ya, full dia ambil, ya, pakai parameter yang ada di variabel global. Dengan ini bisa jadi rancu jadi mau menghitung luas persegi panjang, tapi jadi malah jadi seperti ini. Walaupun boleh-boleh saja ya, persegi panjang lebarnya sama juga boleh ya, walaupun jadi sama dengan persegi gitu ya, boleh-boleh saja, tapi jadi rancu ya. Tapi bisa, masalah bisa ya. Kemudian satu lagi, bukan satu lagi, nanti satu lagi dan satu lagi nanti. berikutnya ya, berikutnya ini dikasih titik koma. Ya. Berikutnya L Pro 3. Ya. Kita masukkan parameternya 2, ya, panjang dan lebar. Ya, boleh begini ya, panjang lebar. Karena variabelnya sama. Ya, panjang lebar. Luas sama dengan P kali L. Oke ya. Sehingga ini parameternya kita butuh L Pro 3. Sorry, kita copy dulu. Ya. Kita panggil L Pro 3 dengan 2 parameter. Ini ubah dulu ya. Ini saya. L Pro 3 2 parameter P, L. Kenapa loncat sini dia? L Pro 3 kok jadi lancuran ini dia. L Pro 3 ya kita panggil dengan P, L. Ya. Oke ya. Sekarang kita running programnya. Kok sekarang rajin error ya? 20. Oh, bukan. 20 itu ini. Di prosedur 3 Pak, N-nya belum kasih semikolon. Kenapa? Di N-nya di prosedur Pro 3, N-nya belum kasih semikolon. N-nya oke, kita running. Oke, itu lupa tadi kayaknya lupa di apa tadi. Panjang sama dengan 7 ya. Lebarnya 3 misalnya. Hasilnya sama semuanya, bisa semuanya. Oke. Jadi bisa seperti ini. Jadi parameter
panjang dan lebar kita jadikan parameter. Ya, kemudian hasilnya kita deklarasikan sebagai variabel global. Ya, hasil. Oh, sorry, ini 2 ya. Ini 3, tambahin satu lagi. 3. Ya. Oh, 3 ini dia. Luas 3. Oke, ya, ini luas 3. Sorry. Oke, ini juga luas 3. Tadi belum diubah ya. Berarti hanya manipulasi. L Pro 3 luas 3. Oh, ada 2. Tadi nggak sengaja ngopi ya. Ya, L Pro 1, L Pro 2, L Pro 3. Ini baru 3. Oke. Kemudian, ya ada lagi. Kita juga bisa buat tambahan lagi. Ya, sekarang tidak pakai ini. Ya, di programnya tidak pakai variabel global. Jadi kita tambahkan lagi satu buah variabel, ya, satu buah variabel var luas, ya, integer. Oke, ya, ini kita ganti jadi luas, luas p kali l, gitu ya. Kemudian di sini ada kita tambahkan variabel yang lain, luas 4, ya, luas. Oke. Kemudian kita panggil lagi. Terus P, kenapa itu muncul ya? Mana undo, nggak ada undo. Ya, hapus ya. Ctrl C, Ctrl C. L Pro 4, PL, kemudian luas 4. Ya, ini luas 4. Oke, kita running lagi programnya. Oh, kenapa running error hari ini? Oh, L Pro 3 nih. Aduh, ya L Pro 4 ya. Oke, panjang kita masukkan 5, 8, lebarnya 8. Ya, hasilnya bisa juga ya. Ya, yang keempat. Atau biar enak tambahin deh. Ini luas 1. Jadi kita hasil L Pro 1 ya. Ini luas 2. Ini luas 3. Ini luas 4. Oke, sekarang 5, ini belum muncul ya. 5, 11. Oke, 55 semuanya. Semuanya sama hasilnya. Hasilnya sama. Oke, jadi semuanya bisa. Ya, kalau menurut saya, dari keempat ini, yang paling baiknya jangan kalian lakukan adalah yang nomor 2 tadi ya. L Pro 2 ya. Yang paling tidak perlu jangan sampai dilakukan ini. Ini sangat tidak baik. Walaupun hasilnya benar. Ya, yang 1 oke, 3 oke, 4 tidak ada masalah. Ya, sama-sama tidak ada masalah. Yang agak lumayan kalau menurut saya yang inilah. Ya, yang nomor 3, L Pro 3 ya, L Pro 3 dari 4 pilihan ini ya tentunya ya. Oke, artinya semuanya bisa dilakukan. Bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi, oh jangan ekstrim, sekarang lagi ramai, ekstrim aja, yang lebih ekstrim lagi. Misalnya nih kita tambahkan ini variabel, ya, ini L Pro 4 nggak apa ya, L Pro 4 saya acak programnya, saya tambahkan variabel X, ini ya, di mana variabel X tidak melakukan apa-apa, nggak pengaruh. Ya, jika seperti ini, maka otomatis saat kita panggil juga harus ada ya variabel ketiga. Variabel ketiganya itu yang X itu misalnya hilang L PL kemudian ya
kita masukkan variabel ketiganya misalnya 7. Ya. 7, nggak apa-apa, biarin aja 7. Kita running program. Panjangnya 3, lebarnya 6 misalnya. Ya, hasil sama, tidak pengaruh. Bisa juga begini. Tapi nggak ngapa-ngapain ya. Tapi coba kita buat dia ngapa-ngapain. Ya, X yang kita buat bekerja. Yang kita buat aja X titik 2 sama dengan berapa titik 6. X titik 2 sama dengan misalnya P, ya, P, ya, P, ya, X titik 2 sama dengan P. Kita running program. Ya, panjang 8, lebarnya 11. Oke, ya. Oke. Luas 4 tidak pengaruh juga. Dibuat seperti ini bisa. Ya, masalah bisa. Tapi kurang tepat, Pak, untuk parameter X. Karena X tidak mempengaruhi hasil penghitungan. Ya. Jadi masalah bisa hanya saat dipanggil harus disesuaikan ya. Saat fungsinya saat prosedurnya dipanggil ya harus disesuaikan ya. Ya kalau ada 4 parameter di bagian deklarasinya maka saat dipanggil juga harus 4 parameter dengan tipe yang sama. Ya dengan tipe yang sama. Oke ya. Jadi ini kurang baik kita hapus saja. Tapi masalah bisa. Kemudian berikutnya ya ini di parameter luasnya ada var. Bagaimana kalau var kita hapus tanpa pakai var, hanya luas saja ya. Kita coba kita running ya. Ya, apa ini? Oh iya, parameternya tadi belum diubah ya. Saat manggil ya. Ini udah dihapus, tapi manggilnya masih belum diubah. Oke ya, kita running lagi. Apa lagi? Oh, X ya, X not found. Ininya belum dihapus. Oke. Ya, panjang. 13, lebarnya 3. Ya, lebarnya 3. Oke ya. Nah, luas 4 jadinya 0. Hasilnya 0, luas 4. Ketika var-nya ini diubah. Dihapus var. Ya. Di parameter formalnya, ya untuk parameter luas, var-nya dihapus. Jadi tidak ada var. Maka dia jadi 0. Kenapa 0? Karena ya ini luas 4 di sini ya tidak diapa-apain. Ya, nanti detailnya nanti saya jelaskan. Ya tidak diubah nilainya. Jadi nilainya tetap nilai default. Defaultnya 0. Seperti itu. Oke ya. Ini apa namanya subprogram untuk menghitung luas persegi panjang. Ya, bisa pakai macam-macam. Ya, tetapi yang paling pas ini yang terakhir ini. Yang pakai fungsi function. Ya. Luas L-fun ya L-fun saja yang dan lebih pas juga pakai 2 parameter P, L, integer ya. Kemudian dia tipenya juga integer. Oke. Begin ya L-fun ya titik 2 sama dengan panjang kali lebar. Dia N. Oke ya. Ini yang paling pas dari yang di atas sebelum-sebelumnya, atau program yang sebelum-sebelumnya. Ya, dan saat kita panggil pun kita tinggal manggilnya dengan cara seperti ini. Oke. Oke.
ya luas ini dengan f fungsi ini luas 4-nya kita ubah. Luas 4-nya jadi L fan PL. Ya. Tutup kurungnya lupa. Ya. Oke. Jadi langsung kita panggil fungsinya. Ya, kita running programnya. Panjangnya 5, lebarnya 7. Oke ya. 352. Yang pakai fungsi ya. Oke. Ini yang sebelumnya ini lebih pas pakai var. Oke ya. Nanti saya jelaskan. Panjangnya 3, 7. Lebar 7. Oke ya. Sama ya. Jadi keempat prosedur dan satu fungsi ini ya mengerjakan satu persoalan yang sama, menghitung luas persegi panjang. Dan semuanya bisa. Ya, bisa. Ya, jadi kesimpulannya itu tadi ya, nggak usah bingung. Tidak usah bingung ya. Oke. Kemudian apa lagi? Oke. Kemudian ya, ini pun juga bisa kalau tanpa parameter ya. Ya, ini juga bisa kalau tanpa parameter. Ya, tanpa parameter. Ini saat kita panggil juga harus tanpa parameter. Oke, kita running. Ya. Gimana? Kebanyakan menghapusnya. Ya, kebanyakan menghapusnya tutup kurungnya. Panjang 7, lebarnya 9. Oke ya. Semuanya sama tuh. Semuanya sama. Oke. Jadi kita juga bisa seperti ini. Ya. Bisa juga ya kita gunakan ini bukan pakai Ivan. Ini pakai ini aja. Variabel, kita tambahkan variabel satu lagi. Misalnya luas 5. Ya, misalkan di sini luas 5. Luas 5. Oke ya. Kalau kita running programnya, ya panjangnya 4, ini 6, lebarnya 24. Ya. Sorry ya. Jadi bisa juga seperti ini. Ya. Tapi mohon maaf. Ininya lupa. Ininya kita panggil apa? Luas fungsi dengan fungsi ya. Luas fungsi kita panggil ya. Dia tanpa parameter. Kemudian kita ini tuliskan di sini ya luas 5. Luas bukan luas 5. Oke, kita running ulang. Ya. Panjangnya 4, lebarnya 7. Luasnya 28. Oke. Ya. Jadi yang ini fungsi Ivan integer luas 5 sama dengan P kali L. Ini sama dengan ini saya ini X di sebelah L per 1. Oke, ini sama ya.
hanya bedanya yang atas prosedur yang bawah fungsi. Tapi cara pengekspresiannya sama, ya. Kalau dua pilihan ini tentu lebih tepat ini. Untuk apa menggunakan fungsi kalau tidak dimanfaatkan, ya, hasilnya. Walaupun untuk compiler yang online ini hasilnya tetap benar ya kalau kita tulis dengan cara sama seperti tadi ya. Ya, dengan cara seperti tadi. Ya, hanya karena ini aja ya, apa namanya? Saya teman di sininya yang apa namanya? Yang bukan saya temannya, compilernya ya. Ya, tadi ada teman kalian di kelas 1 KS 5 itu menggunakan compiler Free Pascal juga, cuman mungkin versinya berbeda, mungkin yang lebih lama barangkali atau lebih baru, nggak tahu. Kalau seperti ini, nilai fungsinya nih IFAN ini nilainya tidak benar. Sama seperti kalau nggak salah saya sudah menunjukkan ke kalian waktu itu ya. Ya, kalau pakai Turbo Pascal ini error karena nilai fungsinya belum errornya bukan error ini ya sintak ya, tapi error hasil ya. Ya, karena IFAN-nya ini nilai fungsinya belum dimasukkan. Jadi ini benar-benar sama dengan ini dianggap sebagai prosedur. Ya, walaupun deklarasinya fungsi, tapi ya ini oleh programmernya dianggap seperti prosedur. Ya, termasuk juga yang ini. Ya, ini juga bisa kita buat fungsinya. Tapi cara pendeklarasinya seperti prosedur. Ya, ini kita buat function. Ya. Oke. Function dia butuh tipe yang integer. Oke, kemudian luas 2 yang atas dihapus. Ini dihapus. Ya, nggak pakai ini. Luas 6 ya, luas 6. Oke, jadi ini pakai luas 6. Oke ya, di sini kita copy. Ini masih IFAN. Nama prosedur. Oh, ya. Ini ganti. Apa IFAN 2? IFAN 2. Ya. Ini kita panggil IFAN 2. IFAN 2 dengan satu prosedur T. Ya, ini luas 6. Ya, kita running programnya. Oke ya. Bisa juga seperti itu. Jadi, walaupun kita deklarasikannya adalah fungsi, tapi bisa kita anggap sebagai prosedur. Jadi, yang mau saya tunjukkan di sini adalah bahwa semua kemampuan prosedur itu ada pada fungsi. Tapi kemampuan fungsi tidak semuanya ada di prosedur. Gitu ya. Karena kesimpulan baru lagi. Kalau bingung, udah fungsi aja. Bisa ya. Ya, karena kemampuan fungsi lebih dibandingkan prosedur. Ya, walaupun lebihnya cuma satu tadi ya. Fungsi bisa mengembalikan nilai. Prosedur tidak. Ya, itu aja ya. Itu aja. Walaupun ya untuk apa namanya logika pemrogramannya yang paling baik adalah ya function yang mana tadi? Functionnya nggak ada ya? Oh, dipindah deh. Function yang tadi dibuat ya. Yang ini. Function yang tadi dibuat. Ya, yang dengan 2 parameter tadi ya. Ya, yang ini nih kalau kita buat ya. Oke.
Ya, ini function. Function Ivan 3. Oke. Dan ini adalah Ivan 3. Oke, ya. Ini yang paling pas gitu, yang paling tepat gitu ya, yang paling tepat function ini. Ya. Oke, kira-kira itu ya berkaitan dengan fungsi dan prosedur. Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan bukan tambah pusing ya, mudah-mudahan paham ya. Oke, baik. Ya, kita istirahat dulu deh. 2 menit, silahkan stretching dulu. Silahkan stretching dulu. Kita istirahat 2 menit. Saya juga stretching dulu. Lewat 26 ya. 11.26 nanti kita mulai lagi. Oke, baik. Udah ya, kita mulai lagi ya. Baik, mudah-mudahan udah lebih segar. Oke, sekarang kita masuk ke parameter identifier ya, lokal dan global. Ya, identifier lokal dan global. Baik. Ya. Sekarang saya jelaskan dulu. Ya, identifier lokal ya adalah ya identifier. Identifier ini pengenal ya, pengenal. Ya, tidak hanya variabel. Ya. Identifier lokal adalah identifier yang dideklarasikan di dalam sebuah atau di dalam suatu program. Ya, di dalam suatu subprogram. Itu identifier lokal. Artinya, selain itu, yang dideklarasikan bukan di dalam subprogram, itu dikatakan sebagai identifier global. Ya, sebagai identifier global. Ya. Nah, identifier lokal itu hanya berlaku di dalam subprogram itu saja. Nah, untuk program yang tadi kita buat, identifier lokal, ya, di subprogram LPRO 1, di prosedur LPRO 1 tidak ada. Ya, Ivan tidak ada.
ya. Kemudian di L Pro 2 ini ada hanya satu ini saja, ya hanya satu. Oke. Kemudian misalkan gini, ya ini saya ganti programnya, saya ganti ya. Jadi ini luas 2, tambahin variabel var luas 2, ya integer. Oke. Ya, ini L Pro 2. Yang lainnya coba kita tutup dulu. L Pro 2. Jadi selain L Pro 2 ini tutup ini ya. Oh, kenapa jadi gitu ya? Oke ya. Jadi ini P ini identifier lokal, ya. Luas 2 ini identifier lokal. Ini di sini ada luas 2 identifier global. Oke ya, ada identifier global. Kemudian ini luas 2, ya, identifier lokal. Ya, luas 2 ini identifier lokal. Ini lokal. Oke ya. Ini yang parameter ini semua lokal. Parameter ini lokal. Ya, parameter ini lokal. Oke. Ya. Kemudian di sini saya kasih luas var dulu ya. Var luas luas. Ya, luas. Ya, ini integer. Oke. Ini juga lokal. Luas ini lokal. Luas ini lokal. Oke ya. Kemudian yang global itu hanya yang di luar subprogram. Ini identifier, ya ini variabel gitu ya, variabel bagian dari identifier global. Oke ya, ini global. Oke, kemudian ya yang global lagi ini semua nama prosedur dan fungsi. Ya, semua nama prosedur dan fungsi ini global. Oke ya. Nah, jangkauannya ya, jangkauan identifier lokal ya itu hanya berada di dalam subprogram di mana identifier tersebut dideklarasikan. Oke ya. Sedangkan yang global ya dia bisa digunakan dimanapun sepanjang dia sudah dideklarasikan. Ya, jadi PL dan seterusnya ini ya setelah dia dideklarasikan dia bisa digunakan dimanapun. Ya bisa digunakan dimanapun. Oke. Tapi misalkan P-nya ya P-nya dideklarasikan bukan ya di atas, dideklarasikan di sini walaupun global ya, walaupun global. Misalnya sini var. Ada var lagi masih boleh ya. P integer. Ya, integer. Ya. P integer. Ini bisa. Tapi efeknya P baru bisa digunakan setelah L Pro 4. Sebelumnya nggak bisa. Sehingga ini akan banyak error nih kalau kita running, banyak error berkaitan dengan P. Ya, banyak error berkaitan dengan P. Ya, identify not found P baris ketujuh ini ya. Ini ada P. Yang P lokal apa tidak ada lokalnya ya di subprogram yang tidak ada ya identifier bernama P ini akan error ya. Ini 12 ya 12 ya error ya. Kemudian prosedur L Pro 2 ini tidak error karena ada P. Oke ya. Function Ivan 2 juga tidak error karena ada P. Ya. Kemudian ini juga ada P tidak error. Ini juga ada P tidak error. Oke ya. Seperti itu. Ini kurang titik koma, titik 2, di mana? 31. Oh ya, ini kurang. Sorry, kurang. Ya, ini integer. Oke ya. Ya, jadi seperti itu.
Ya, jadi bisa kita deklarasikan ya variabel itu beberapa kali. Ya, deklarasi variabel beberapa kali. Ya. Jadi ini kita balikkan lagi. Oke. Nah, kemudian kita juga ingin lihat, ya, ingin lihat tadi yang kita ubah. Ya ini nih, luas 2, L pro 2 ya. L pro 2, ini ada variabel lokal, luas 2. Ya, kita running program. Kalau berarti ada masih banyak error. Apa ini? 10, 14, 10, 14. Function ifan 2, integer, luas 5, titik 2 sama dengan tunggu, ini biasanya ada kesalahan yang lain. Ifan 3, luas, duplikat, 37, 9. Oh iya, ini duplikat jelas. Ya, ini duplikat jelas karena ini sudah ada luas. Ya, makanya nggak bisa ya. Ini nggak bisa. Saya nggak lihat tadi ada parameter luas. Ya, cara ini lagi. Ya, masih mana yang salah? Identify not found ifan 3, 33. Ifan 3, ifan 3. Ini ada ifan 3. Function. Oh, bukan ifan ya. Alpha. Ini yang main ditambah-tambah ini. Coba kita cek lagi. Oke ya. Kita masukkan panjang 5, lebar 7. Oke ya. Luas 2, 0. Luas 2, 0. Ya, luas 2, 0. Ya. Ini ya. Ini luas 2. Luas 2, 0. L pro 2 ya. L pro 2. Ya. Kenapa 0? Ya, karena ini luas 2 yang ini nih adalah luas 2 yang lokal. Yang hanya ada di L pro 2. Sedangkan yang mau kita tampilkan ini luas 2. Luas 2 ini adalah luas 2 variabel global. Variabel global. Oke ya. Jadi walaupun namanya sama, tapi apa namanya berbeda gitu. Dua variabel yang berbeda. Kalau ini kita hapus, luas 2 ini kita hapus. Ini programnya error. Ya, error di program utamanya ya. Di program utama ketika dipanggil ini, luas 2. Ya, 50 ya. 50. Identifier not found luas 2. Ya, luas 2. Karena luas 2 yang kita tuliskan ini adalah ya variabel global yang tidak ada di sini. Variabel global bernama luas 2 tidak ada. Ya, jadi ini perlu luas 2. Luas 2. Oke ya. Tetapi luas 2 yang tadi di L pro 2 ini lokal. Ya, kalau ini kita matikan ya, jadi tidak ada lokalnya, maka kita running ya, jawabannya beneran. Panjang 5, 6 ya, lebarnya 3. Ya, 18. Luas 2, 18. Jadi seperti itu ya. Oke ya. Paham sampai sini? Berkaitan dengan identifier, jangkauan identifier. Jadi, saya ulang, identifier lokal ya dideklarasikan di dalam sebuah atau suatu subprogram. Dia hanya bisa dipakai lokal saja. Oke ya. Kemudian identifier global itu selain yang tadi. Ya, semua identifier yang tidak dideklarasikan di suatu subprogram ya. Oke. Dan identifier global bisa dipakai di mana saja. Ya, sepanjang dia sudah dideklarasikan dan untuk penggunaan di dalam subprogram itu tidak ada yang namanya sama. Ya. Tidak ada yang namanya sama. Oke ya, paham ya? Itu identifier lokal dan global. Keuntungan dan kerugiannya silahkan baca di pointer ya. Baca di pointer. Oke, itu identifier. Nah, sekarang kita masuk ke parameter.
parameter. Kalau untuk parameter ini gimana ya? Ini kita hapus saja deh. Untuk parameter ya ini banyak yang perlu kita hapus. Saya hanya butuh fungsi mana ya? Prosedur. Saya hanya butuh prosedur ini. Ya, L4 ya. Saya hanya butuh L4. Delete. Delete. Oke ya. Kita hanya butuh L4 saja. Nah, ini ya parameter P, L, dan luas. Ya, ini adalah parameter formal. Kemudian ini P, L, 4 yang ini adalah parameter aktual. Oke ya, parameter aktual. Kemudian ya P, L, P dan L ini karena tidak dideklarasikan dengan var, kalau ini pakai var ya ini tidak ada var-nya. Maka ketika ya L Pro 4 ya dipanggil digunakan ya maka parameter di sini P dan L di sini ya ditransfer ke parameter aktual P dan L ini ditransfer ke P dan L ya di parameter formal ini yang ditransfer adalah value-nya, nilainya saja ya ditransfer nilainya dari P ke P di sini. Misalkan P nilainya 5, maka P yang di sini parameter formalnya juga nilainya 5. Tapi supaya nggak bingung gitu ya, ini saya ganti PJ aja ya, panjang gitu ya, PJ, biar beda namanya. Kemudian ini LB lebar, ya, biar namanya beda ya. PJ, ya, kemudian LB, oke, lebar. Nah, parameter aktual P ini ditransfer nilainya ke parameter formal PJ. Kalau P-nya nilainya 4, maka PJ juga nilainya jadi 4. Sedangkan parameter aktual L ini ditransfer nilainya ke parameter formal LB. Kalau L nilainya 3, maka LB juga nilainya 3. Dan selesai, putus. Hanya nilainya saja sekarang. Ya. Sedangkan ya parameter luas 4 ini ya, ini variabel ya, bukan variabel. Ini ada var-nya. Maka ini dikatakan transfernya by reference atau by location atau by address. Yang ditransfer bukan nilai luas 4-nya ke parameter formal luas di sini. Tapi yang ditransfer adalah address-nya, alamatnya, location, lokasinya. Lokasi penyimpanan luas 4 ini. Yang ditransfer ke sini, ke luas. Jadi luas ini ya bukan bertipe integer jadi. Tapi dia bertipe pointer yang menunjuk variabel bertipe integer luas di sini. Oke ya, kita nggak belajar pointer dulu ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, jadi parameter luas di sini ya bukan menyimpan ya dia ya menyimpan nilai ya alamat penyimpanan luas 4. Oke, sehingga ketika luas titik luas sama dengan PJ kali LB, maka ya ketika dihitung ini hasilnya bukan disimpan di variabel luas. Karena variabel luas hanya menunjuk variabel luas 4 di sini. Sehingga yang berubah adalah nilai luas 4. Gampangnya gini, ini saya copy, saya jelaskan di tempat lain. Ini ya jadinya aneh copy. Nggak apa-apa.
ini aneh. Oke. Ini enternya hilang. Oh, salah ya. Ups. Oke ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, oke. Jadi saat program di running, ya pertama kali, ya, oh, kok bisa nyasar begitu nulisnya? Saat program di running, ya, ini kita bagi dua dulu ya. Ini memori, ini adalah output, ya, outputnya. Jadi saat program di running, ya, pertama kali compiler mengalokasikan tempat penyimpanan variabel global. Ya, ini kita hapus saja. Kita yang perlu aja ya. Di sini yang perlu hanya P, L, dan luas 4 ya. P, L, luas 4. Luas 4. Yang lain abaikan ya. Yang lain abaikan. Ya, semuanya bersifat integer. Ya, nilai defaultnya 0. Misalnya. Ya, walaupun nggak semuanya 0, ada yang 0 ya. Oke. Kemudian write panjang sama dengan, ini kita abaikan juga yang ini ya, 10 ini. Panjang sama dengan, misalnya kita masukkan nilai 3, kita enter. Ya, kursornya turun ke bawah. Ya, maka panjang berubah menjadi 3. Kemudian lebar sama dengan, kita masukkan 5. Ya, kita enter. Kursor turun ke bawah, maka lebar L-nya jadi 5. Oke. Luas masih 0 ya. Kemudian dipanggil ya LPRO 4. Ya, dipanggil prosedur LPRO 4. Maka terjadi proses transfer parameter LPRO 4 ini ya. Jadi ini jadi apa namanya? Gimana cara ini kan? Oke, ini parameter formalnya saya tulis saja ya, LPRO 4 ya. LPRO 4 ya. Parameter PJ-nya ini nilainya ya sama dengan P. Ya, maka terjadi proses transfer dari P ke PJ di sini. Ya, sehingga transfernya by value, maka nilainya P ditransfer ke PJ. Jadi PJ nilainya 3. Ya, PJ nilainya 3. Kemudian LB. Tulisin aja, LB. Juga terjadi proses transfer parameter by value dari L ya ke LB. Di mana nilai L5, LB juga nilainya jadi sama dengan 5. Kemudian luas. Ya, terjadi proses transfer dari luas 4 ya ke luas ya. Ini transfernya by reference atau by location. Ya, lokasinya yang disimpan di luas. Jadi luas ini menyimpan alamat penyimpanannya si luas 4. Jadi gampang gini, pointer menunjuk ya, luas ini menunjuk luas 4.
Oke, ya sudah selesai proses transfer parameternya. Kemudian statement di dalam L Pro 4. Statementnya luas, ya luas ini sama dengan PJ kali LB. PJ 3, ya LB 5. Maka nilai variabel yang ditunjuk oleh luas, yaitu luas 4, ya luas 4 nilainya sama dengan PJ 3 dikali LB 5. Jadi ini berubah jadi 15. Oke, sehingga saat right line luas 4 sama dengan, maka yang muncul nilainya 15. Ya, ketika pakai var. Oke, ya, ketika pakai var berarti transfernya by location. Jadi yang ditransfer adalah alamat penyimpanannya parameter ini, luas 4 ini ke sini. Jadi luas tidak berubah di sini. Luas titik 2 sama dengan PJ dikali LB. Luas ini adalah nilainya si ini, luas 4. Jadi yang berubah saat luas diubah nilainya, maka yang berubah adalah luas 4-nya yang berubah. Oke, ini kalau pakai var. Ya, ini yang benar ya. Lantas bagaimana kalau tanpa var? Jadi sama-sama transfer parameter by value ya. Transfer parameter by value. Ya, kita hapus dulu sedikit. Ya, kita mundur sedikit ke belakang. Ya, ini masih 0 tadi ya. Ini masih 0. Oke. Pen. Ya. Jadi baru sampai sini ya. Kita baru sampai sini ceritanya. Ini masih nilainya 0. Luas 4, 0. Ya, luas 4, 0. Dan luas 4, 0. Muncul lagi yang dihapus ya. Luas 4 sama dengan 0. Oke, kemudian L Pro 4 PL luas 4. Maka terjadi proses transfer parameter ya dari P ke PJ sehingga PJ nilainya sama dengan 3. Demikian juga LB ya, terjadi transfer by value dari L ke LB. Nilai L 5 maka LB juga jadi 5. Ya. Kemudian luas 4 ya. 4 juga terjadi transfer parameter keluar. Luas 4 nilainya 0, maka luas juga nilainya sama dengan 0. Bukan menunjuk ke sini. Ya, luas sama dengan 0. Kemudian, luas titik 2 sama dengan PJ dikali LB. Ya, PJ-nya 3, LB-nya 5, maka luas nilainya jadi 15. Ya. Selesai ini dieksekusi, maka prosedur ini pun purna tugas. Ya, yang ada di memori ini juga terhapus, hilang. Sisanya tinggal P, L, dan luas 4. Di mana luas 4 nilainya masih 0. Kemudian kita tampilkan right line luas 4 sama dengan, maka ini outputnya 0. Outputnya 0. Gitu ya. Kalau tanpa var. Jadi yang ditransfer hanya value-nya saja. Dan tidak terjadi perubahan nilai parameter luas 4. Ya. Oke. Paham ini? Bedanya transfer parameter by value dan by reference. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau contohnya udah tadi ya, tadi udah kita contohkan. Oke, ada pertanyaan dari sini? Tidak ada? Paham semua? Paham? Ya, mudah-mudahan paham ya. Walau agak lelah-lelah gitu ya. Ya, oke. Baik. 11.53, kelihatannya juga udah lelah. Oke, baik. Materi kita sampai situ ya. Sampai transfer parameter by reference. Ya. Oke. Nggak ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Baik, kalau tidak ada, ya hari ini kita cukupkan ya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat ya. Hari Jumat sesi ketiga. Mudah-mudahan hari Jumat sesi ketiga kalian lebih segar ya. Kita latihan. Ya, kita latihan nanti hari Jumat. Yang tidak masih kurang jelas silahkan jangan lupa bertanya ya.
Oke, baik. Hari ini kita cukupkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Pak, responsinya apa ya, Pak? Terima Oh, kasih, Pak. Ya, responsinya. Mohon maaf ya. Responsinya kalian jelaskan tentang jangkauan identifier ya. Tentang jangkauan identifier ya. Oke ya, saya jelaskan ya. Oke, baik. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ngapain, Wan? Kucingnya mana, Saf? Sini, ini kucing kiri sini. Ini dong.